Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ijabatil masal wa li niyatil qabul wa li hadarati jamil awliyadan wa syarikatil mugharibi bariya bariya jibaliha wa biladiha jibaliha wa sanadil mu'allifi hadal kitab wa nakhusu khusan asisi nahdatil ulama wa nakhusu khusan dan khadarati Syabdul Karim Semar Zuki dan Semar Sari Sahabat dan Marzuki Setahi Marzuki Sebar Marzuki Semiyah Masyarakat dan Semasud Semasun Jauhari Sarufi Yaqub Semuf Tabasabari Wasi Ahmad Habibullah Zaini bin Zaini Munawwir wa jamil masyayikh ridbaya'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa sararihim wa anwarihim wa ila hadrati man مؤلف الكتاب الذي تعلمناها وعلمناها وإلى خضر جميع أساتذتنا ومعلمنا ولمن حقوق واجبات علينا عاد الله تعالى من بركاتهم وكرماتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في علامات الشرك. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi alamati syirki ing dalem mertelaake tetengere syirik ing dalem mertelaaken tetengere syirik. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Ali wa Sayyidina Ali lil kafiri iku kedue wong kafir salasu alamatin utawi telu piro-piro tenger salasu alamatin utawi telu piro-piro tenger rupane asyaku mamang rupane asyaku mamang fillahi ing dalem wujude Allah fillahi ing dalem wujude Allah wal bughdu lan bendu fi ibadillahi ing dalem kawulane Allah wal ghaflatu lan lali an ta'atillahi saking ta'at Allah wal ghaflatu lan lali an ta'atillahi saking ta'at Allah. Ya Ali wa Sayyidina Ali lil munafiqi iku kedue wong munafik salasu alamatin utawi telu piro-piro tenger salasu alamatin utawi telu piro-piro tenger rupane idza haddatsa nalikane omong-omong kadzaba mongko goro sapa munafiq wa idza wa'ada nalikane janji wa idza wa'ada nalikane janji akhlafa mongko nulayani wa idza tumina nalikane den percaya khona mongko cidra wala tangfa'uhu lan ora manfaati ing munafik apa mau'izatun pitutur. Ya Ali yuhi Sayyidina Ali lil murai kedue wong kang pamer
lil murai iku kedue wong kang pamer salatu alamatin utawi telu pira-pira tetengen yutimu nyempurnakake ruku'ahu ing ruku'e wa sujudahu lan sujude murai ma'an nasi sartane manungso wayang kusulan yudo idza shalla nalikane salat wahdahu hale ijene murai wayan syutulan trengginas wayan syutulan trengginas lil mar'i maring awak-awakan alladzi yusni kang alem alaihi ing atase murai wa yadhkurulan eling Allah ing Allah fil khala ing dalem sepi wal malak lan gon rame ya Ali wa sayyidina Ali lil ahmaqi iku kadue wong kumprung salatu alamatin utawi telu pira-pira tetengen rupane at-tahawunu gegampang fil faraidillahi ing dalem fardune Allah wa kasratul kalami lan ngake-ake kalam fi ghairi dzikrillah fi ghairi dzikrillah ing dalem liyane zikir Allah wa ta'nu lan nacat fillahi ing dalem makhluke Gusti Allah fi sun'illahi ya Ali sayyidina Ali lil makhduli kedue wong ina salatu alamatin utawi telu pira-pira tetengen rupane kasratul kadzibi akai goro wa kasratul aimani lan akai sumpah al fajirati kang lacut al fajirati kang lacut wa kasratul hawaiji lan akai butuh ilan nasi maring manungso ya Ali sayyidina Ali lisyaqi kedue wong kang cilaka lisyaqi kedue wong kang cilaka salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda rupane kutun pikuatan haramun kang haram wajtinabul alimi lan ngadoi wong kang alim wajtinabul alimi lan ngadoi wong kang alim wa salatuhu lan salate syaqi liwahdihi krana dewene walil mujrimi lan iku kedue wong kang den wada salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda rupane hubbul fasadi demen karusaan hubbul fasadi demen karusaan
wa durrul ibadi lan larati kawula wa durrul ibadi lan larati kawula wajtinabur rasyadi lan ngadoi pituduh wajtinabur rasyadi lan ngadoi pituduh ya aliyu sayyidina ali lidzalimi walidzalimi lan kaduwe wong zalim salatu alamatin utawi telu pira-pira tandha rupane layu bali ora merduli layu bali ora merduli min ayyi syai'in saking endi-endi suwiji yakulu mangan sapa zalim wa yakuru lan maksa madinahu ing wong kang utang wa yabatishu lan atrapi bihi kelawan madin idza amkanahu nalikane kongang sapa zalim nalikane kongang sapa zalim wal iyadu billah fasal mertelaaken menjelaskan tanda-tanda syirik. Syirik itu dosa paling besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Maka Kanjeng Nabi menyatakan, wahai Ali, bagi orang kafir, orang yang di dalam hatinya terdapat kekafiran, itu ada 3 tanda. Yang pertama asyakku fillah, dia ragu-ragu dengan wujudnya Allah. Padahal Allah itu wujud itu artinya apa? Ada. Kalau ada berarti bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Ya. Itu. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah, mendengar Allah? Karena hati kita yang masih kotor. Jadi hati itu seperti kaca. Kalau ada dosa nempel, maka akan ada titik hitam. Nempel lagi, titik hitam lagi. Terus semakin banyak pula yang menempel di dalam kaca tersebut. Sehingga nurul basirah, cahaya penglihatan hati kita tidak mampu untuk melihat kebenaran. Karena dikatakan oleh oleh Syekh Hasan, Hasan At-Tanuri menyatakan al-qalbu syawahidul haqqi. Hati kita adalah pemberi saksi sesuatu yang benar. Hati kita pemberi saksi sesuatu yang benar. Al-qalbu syawahidul haq. Karena hati ini syawahidul haq, maka hati kita akan selalu menuntut kepada kebenaran. Adapun nanti ada menyimpang, itu bukan hati, tapi itu adalah nafsu. Maka yang sesuai dengan keinginan itu adalah hasil daripada pemikiran yang dicerna oleh akal. Nah, akal itu sesuai dengan hati. Tapi kalau nafsu tidak terima, mosok semono tok kan gitu.
Wis ana kopi, isih goleki rokok. Iku nek nafsu. Nek akal ndak cukup, kopi ya dinikmati. Bismillah. Ini namanya akal bahasa. Maka dikatakan al-aqlu wa ma lima yurid wan nafsu qalat hal min mazid wan nafsu baina aqli wa nafsi. Nah, kalau nafsu itu baina aqli wa nafsi. Kalau akal itu sesuai dengan bahasa hati. Al-aqlu lil jannati wa ma wan nafsu mithlu jahannama wa masadat titana'uma qalatihan hal min mazid. Itu bahasanya begitu. Nah, sedangkan apa namanya syak itu adalah dari hati. Syak itu dari af'alul qulub. Af'alul qulub itu ada berapa? Yang pertama kemarin apa? Waham. Waham itu perasaan. Waham itu nilainya 25%. Kemudian yang kedua adalah asyakku, nilainya 50%. Yang ketiga adalah adzannu, nilainya 75%. Yang keempat adalah al-ilmu, nilainya 100%. Al-jahlu nilainya 0. Jahlul murakab 0 besar. Maka ada jahlul murakab, ada jahil, ada waham, ada syak, ada dzon, ada ilmu, ada i'tiqad. I'tiqad nilainya 99%. Itu af'alul qulub. Itu pekerjaan hati. Ragu-ragu adanya di mana? Di dalam hati. Maka asyakku fillah. Tandanya orang kafir yang pertama dia meragukan wujudnya Allah. Kon salat paling orang kafir. Yang kedua wal bughdu fi ibadillah. Dia merasa tidak suka dengan hamba-hambanya Allah. Nah, tidak suka. Orang kafir tak mungkin suka. Tidak suka. Orang-orang yang memusuhi hambanya Allah, nah itu adalah kan kafir. Maka barang siapa mengqala ya kafir, orang yang mengatakan wahai kafir, wal mukhatabul ladzi muslim, dan sedangkan orang yang dikatakan kafir itu adalah muslim, fahuwa kafir. Yang mengkafirkan itu justru yang menjadikan kafir. Dikatakan man kafara musliman fahuwa kafir. Orang yang mengkafirkan orang muslim, dia adalah kafir. Kafir itu artinya terlepas. Itu ya kan? Kafir. Nah, asyakku fillah ini berarti dia kafir i'tiqad. Kafir dalam keyakinan. Begitu. Nah, kafir keyakinan ini sulit untuk dideteksi. Yang tahu hanya Allah, karena ini adalah urusan
urusan hati. Wal bu'du fi ibadillah, tidak suka dengan hambanya Allah. Wal ghaflatu an ta'atillah, dia lalai dari berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sholat tidak mau, ngaji tidak mau, zakat tidak mau. Ini ciri-ciri orang kafir. Nah, maka dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mendustakan tanda-tanda keagungannya Allah. Mendustakan keagunganku, kata Allah. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Na'udzubillahi min. Bukan hanya penghuni neraka, tapi kholidina fi, selama-lamanya. Maka kalau kita orang yang mukmin diperingatkan oleh Allah, ya, dikatakan oleh Allah, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Wahai orang yang beriman, wattaqun naral lati, dan takutlah kamu kepada neraka. Waquduhan nas, bahan bakarnya manusia. Ya, orang-orang kafir itu yang menjadi bahan bakarnya neraka. Ya. Ya Ali walil munafiq salatu alamatin. Bagi orang munafik ya ada 3 tanda. Kalau kafir itu jelas, ada kafir haddi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Ya. Itu macam-macam daripada kafir. Kemudian ada yang muslim lahiriahnya, tapi batiniahnya adalah tidak muslim. Namanya munafik. Menampakkan keislaman, ya, tapi di dalam hatinya menyimpan kemunafikan. Sebagaimana dulu zaman siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, itu pimpinan kaum munafik Madinah. Ngelak ini pemirsa, ngopi dulu. Nah, munafik ini juga sama. Allah bahkan menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di dalam keraknya neraka. Karena ini justru lebih berbahaya. Ya. Lebih berbahaya. Bahkan mereka itu kalau
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini cerita orang munafik. Ketika mereka itu bertemu dengan orang mukmin, dia mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka berkumpul dengan para teman-temannya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama dengan kalian semua, kami itu hanya memperdayai dan mengolok-olok orang-orang mukmin. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka ngeri orang munafik. Munafik itu man dhaharal iman, orang yang menampakkan keimanan, wa yudmirul kufron, tapi menyimpan kekafiran. Ini juga balasannya fitaril aswali minan. Tanda-tandanya yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik itu ketika bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia menciderai, tidak tepat. Wa idza tumina, ketika dipercaya, khona, dia berkhianat. Wala tanfa'uhu mau'izatun, dan tidak ada manfaatnya diberi wejangan. Wis gak masuk. Diberi wejangan sudah ndak mau. Nah ini orang-orang munafikin. Ya Ali lil murai salasu alamatin. Wahai Ali, bagi orang-orang yang pamer itu ada tiga tanda. Yang pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yanqusu idza shalla wahdah. Yang pertama, nek sholat bersama manusia itu menyempurnakan sujud suwi, ruku'e suwi. Tapi ketika sholat sendiri secepat kilat. Iya. Kayak pesawat lepas landas. Wa yasunu lil mar'il ladzi yusna alaihi, dan dia merasa bersemangat ya pada orang-orang yang memuji-mujinya. Nek enggak dipuji lemes, nek di alam-alam dia semangat. Wala yadhkurullaha fil khala'i wal malak, dan dia tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah baik dalam sendirian atau di dalam rame-rame. Ini maka penting zikir itu penting ya. Terserah mau zikir yang panjang, yang pendek, zikir yang sudah disusun, tahlil ada, istighosah ada, rotib ada, rotib haddad ada, rotib atos ada, rotib idrus ada, itu ada, dalailul khairat ada, hirzul jausan ada, aslul qadar ada, itu istighfar rojab ada, itu sawarikul anwar ada, wirdul latif ada. Wis sampai tinggal pilih mana yang mau dipakai. Itu semua zikir kepada Allah. Nah, mintanya apa di dalam zikir itu? Supaya hati kita selalu ingat kepada Allah. Karena orang-orang yang berzikir kepada Allah, a'addalahum, akan dipersiapkan oleh Allah itu surga. Maka kita sak bisane zikir. Orang kita gersore tok maca rotib,
Alhamdulillah disempet-sempet ya. Zikir itu apalagi zikirnya Quran. Itu juga luar biasa. Ya. Maaf ada iklan para pemirsa. Ya Aliyu lil ahmaqi thalathu alamatin. Bagi orang-orang yang kumprung, orang yang bodoh itu ada 3. Orang yang kalau bodoh sih penting, kumprung itu wis mbae bodoh. Kumprung itu apa ya? Kumprung itu ya wis mbae goblok. Nah, itu ada 3 tanda. Yang pertama at-tahawunu fi faraidillah. Dia menyepelekan fardu-fardunya Allah. Ya, salate ora diopeni, ngajine ora diopeni, puasane ora diopeni, zakate ora diopeni. Padahal yang namanya wajib itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa faraidu huwa ra'sul malil mar'i. Kefarduan, fardu-fardu yang dilakukan oleh seseorang itu adalah pokok harta pokok. Wa nawafilu huwa ribhu. Dan sunnah itu adalah apa namanya, badi, keuntungan, itu namanya nawafil. Maka kalau fardunya saja dia melalaikan, bagaimana dengan sunnah? Maka otomatis dia sangat lalai dengan sunnahnya. Lah sing pokok wae gak dikerjani. Nah, at-tahawun fil faraid. Ini wong sing banget bodhone. Wa kathratul kalam fi ghairi dzikrillah. Banyak bicara di selain zikir kepada Allah. Kalau zikir kepada Allah, berdiskusi, musyawarah, sawir, kemudian diroisi, kemudian diskusi, apa namanya, membahas ilmu, itu tidak masalah. Utawa zikir, tadarus, apalagi pengajian, tidak masalah. Tapi kalau bi ghairi dzikrillah, itu apa namanya, lahwun. Wa ta'nu fillah, nyacat-nyacat maring Gusti Allah. Nah, nacat-nacat maring Gusti Allah. Maka wis ora apa sampean niku meskipun wani-wani ini sampean aja sampai wani karo Gusti. Ibaratnya wis karo sapa wae kendel, tapi aja kendel karo Gusti Allah. Ya Ali lil makhduli thalathu alamatin. Wahai Sayyidina Ali, bagi orang yang hina, yang dihinakan itu ada 3 tanda. Tandanya apa?
Sing pertama kasratul kadhibi, banyak berbohong. Orang yang dihinakan oleh Allah yang pertama banyak berbohong. Wa kasratul aimani, dan banyak bersumpah al-fajirati, yang tidak ditepati. Wa kasratul hawaiji, dan banyak membutuhkan ilan nasi kepada manusia, ketergantungannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ketergantungan kepada manusia. Akhirnya nek di PHK, stres, itu sing dicari mangkat, itu goleki diangkat dari PNS. Nek orang kerja kuatir orang nek orang dari PNS kuatir orang mangan. Nah ini juga termasuk penyakit hati. Kita harus berusaha, namanya ikhtiar, tapi juga harus ada tawakal, pasrah karo Gusti Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, Imam Syafi'i menyatakan wa minal kasbi al-awrad, sebagian daripada usaha keras itu adalah membaca wirid sing pengen rezeki, ya Razzaqu, ya Razzaqu, ya Razzaqu. Mana pengen ilmu ya Fatahu, ya Alim. Pengen rezeki ya Razzaqu, ya Karim, ya Fatahu, ya Alim, ya Razzaqu, ya Karim. Banyak itu. Itu namanya dzikrul asma. Ya Aliyu wali syaqi salasu alamatin. Wahai Ali, bagi orang yang celaka itu ada 3 tanda. Yang pertama qutun haramun, makanannya dari harta haram. Haram itu apa saja? Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu haram. Dari makanan yang pertama yang membahayakan bagi badan dan akal itu juga haram. Itu halatan ikhtiyar itu haram. Contohnya apa? Contohnya bangkai. Itu bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu kullu hayawanin lam yudaka bidakatin syar'iyatin. Setiap sesuatu yang bernyawa yang tidak disembelih dengan cara syariat, gitu. Hilal sama kawal jarot, kecuali belalang dan ikan. Kalau ikan walaupun tidak disembelih itu hukumnya adalah halal. Tapi kalau selain itu, sumpamanya kambing, kelinci, itu semuanya harus disembelih. Nah, itu namanya halal, makanan halal. Nah, yang haram berarti sebaliknya itu. Allah sudah jelas dalam Al-Quran yang sudah disebutkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah mengharamkan, hurrimat alaikumul maitah, Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, wadamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan perkara yang disembelih selain untuk Allah, disembahkan kepada jin atau kepada gondoruwo, itu hukumnya haram. Atau dari cara yang tidak sesuai syariat.
gosok, maling, gitu. Itu juga perkara haram. Karena la yahillu malum ri'in illa bi nafsi. Tidak halal hartanya seseorang kecuali dengan kerelaan hati. Kalau wis rela padha relane mamane wis dadang karo saeb wis CS banget. Wis lah, dan yo nggonaku nggonamu. Nah wis. Mamane wis CS banget. Tibakno ana roti sak piring nang dhuwur lemari. Dadang kowe mangan wae. Kata wis CS. Ya enggak apa-apa. Itu namanya sudah dzunur ridho. Apa? Dzunur ridho. Tapi nek mau hati-hati ya tetep nembung. Iya. Karena Kanjeng Nabi menyatakan laisa sidaqati, bukan teman yang sejati kalau makanannya dimakan masih sakit hati. Nah, tapi kalau sudah wis gunamu gunggun wis sarungmu ya tak nggo, sarungku ya gunggun. Sendalmu ya sendalku ya sendalmu, ya enggak masalah. Tapi kalau enggak sampai seperti itu, gue gosok. Mane sendale ilang, sijine mangkel, wah sendalku sopo sing nggo. Nah ini kan berarti dia hatinya tidak rela. Sumpahnya semalam malah wis biasanya aku yo gawane gone dadang ora apa paling digawa dheke. Ya enggak masalah. Tidak masalah. Biti bin nafsi dengan cara yang remeh. Itu namanya teman sejati. Tidak masalah. Yang pertama tanda-tandanya orang yang celaka, kutun haramun, makanannya haram. Menggunakan milik orang yang orang itu tidak ridho jika digunakan, itu tidak boleh. Wajtinabul alim, yang kedua menjauhi orang alim. Nah, kemarin sudah diterangkan walladzina yafirruna minal ulama, orang yang berlari dari para ulama, fayab aliyallahu bisalasi baliyatin, Allah akan menurunkan tiga cobaan. Yang pertama, rafa'ahullahul barakata min kasbihim, Allah meniadakan berkah dari hasil usahanya. Wasallatallahu sultanan zaliman, yang kedua Allah akan menjadikan pemimpin pada dirinya, pemimpin yang aniaya. Yang ketiga wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia ini dengan tanpa membawa iman. Naudzubillahi min. Maka jangan sampai ada rasa tidak suka dengan orang alim. Walaupun dia mempunyai sifat sisi jelek, tapi kalau dia adalah orang yang alim, orang alim itu adalah ar-ra'i bi huquqillahi wa huquqil ibad, orang yang menjaga hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Dia arif billah, makrifat kepada Allah. Ya. Kemudian dia paham dengan hukum-hukumnya Allah. Orang alim ini maka jangan dijauhi, didekati. Ya. Jangan sampai kita berlari dari orang yang alim. Nah. Ciri yang ketiga, ciri orang yang cilaka atau orang yang celaka adalah wasolatuhu wahdahu. Nek sholat dirian, tidak mau jamaah anti tenan kalau jamaah sholatnya sendirian. Nah itu tanda-tanda orang cilaka. Maka ya jamaah salah itu. Jamaah itu ibadah yang pahalanya dilipat
yang pahalanya dilipat gandakan. Kalau sekarang musimnya pandemi, sholat jamaahnya di rumah masing-masing. Karena oleh pemerintah khususnya yang zona merah itu antisipasi dari penyebaran virus adalah distensi distensi sosial, gitu? Social distancing bahasanya. Kita menjaga jarak, tidak berkerumun. Atau sendiri-sendiri menjaga jarak sendiri-sendiri. Maka sekarang istilahnya stay at home. Tetap di rumah saja. Iya, beribadahnya di rumah saja. Ini untuk yang zona-zona, khususnya zona merah, karena sudah diperingatkan berkali-kali. Tapi mau Indonesia diperingatkan kayak apapun ya tetap bandel. Mau Jakarta kudu ora oleh mudik, malah mobil ini diunggahne truk ditutupi terpal. Indonesia banget ini. Terus diperingatkan mayane tidak boleh mudik, sayangi keluarga yang ada di kampung halaman, jangan mudik. Malah yang banyak lagi kasus di Pesawaran, di Bogorjo, kasus di Lampung Utara banjir, itu orang-orang jahula. Jahula. Ya, doluman jahula. Ya. Habis berkumpul multaqo di goa sana. Akhirnya pulang membawa virus. Idror itu namanya. Itu membahayakan yang lain. Maka sampean ojo kelayapan yang Bandar Lampung zona merah. Pemenang Jakarta juga gak mungkin sampai Jakarta. Cukup di sini saja. Jangan salaman dulu, apalagi dengan orang-orang yang tidak tahu dari mana dari asal-asalnya. Rajin cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan berkerumun. Nah itu supaya selamat. Nah, begitu. Walil mujrimi, bagi orang yang dikutuk bahasanya. Ya, mujrim. Salah alamatin, ada tiga tanda. Yang pertama hubbul fasad, suka membuat kerusakan. Gitu. Gaweni bom panci, gitu. Untuk meledakkan dirinya sendiri. Ini kan katanya syahid, ini bukan syahid, dengannya mati konyol. Ono ke syahid dari bom meledakkan kantor polisi. Nah itu mati konyol. Ini gara-gara doktrin khilafah. Doktrin khilafah ini membahayakan. Maka jangan sampai dekat-dekat dengan itu. Ya toh. Tulisan la ilaha illallah dijalani nang ngendi-ngendi, jalani kaos, ditaruh ikut kepala. Ya. La ilaha illallah itu enggak ditaruh di sana, tapi ditaruh di sini. Ditaruh di dalam hati. Kalau ditaruh di dalam kaos cukup tulisan NU saja. Tapi kalau tulisan la ilaha illallah taruhnya di dalam hati. Diwiridkan setiap waktu. Jangan ditaruh di
baju, ditaruh di sarung, ditaruh di mobil, ditaruh di sembarang kali, itu namanya ihana. Apa namanya? Ihana. Dijaga, harus dijaga. Dijaga di tempatnya yang sebaik-baiknya. Nah, la ilaha illallah itu dijaga. Kalau niatnya sianah ya tidak apa-apa, sianah nulis la ilaha illallah dijaga sianah, tidak apa-apa. Tapi karena la ilaha illallah yang sekarang itu adalah simbol daripada Hizbut Tahrir, mana Hizbut Tahrir itu adalah organisasi dilarang yang pusatnya ada di London, di Arab Saudi dilarang, di Mesir dilarang, di mana saja dilarang, maka di Indonesia juga resmi dilarang. Itu simbol organisasi yang dilarang, nggak ada bedanya dengan simbol Palu Arit, cuma tulisannya itu yang bermakna tauhid. Kalau tulisannya bagus, tulisannya adalah tauhid, itu kalimatul ulya miftahul jannah. Kalau kita yuk gak gorbidalannya nang bendera, bahkan go wiridan untuk sholawatan miftahul jannah la ilaha illallah. Apal, bukan hanya ditaruh saja, tapi dibaca berkali-kali, ditancap nang jero ati. Nah, maka sebagaimana Sayyidina Ali berkata, kalimatul haq urida bihil batil. Tulisannya benar la ilaha illallah, tapi tujuannya adalah menegakkan khilafah, menggerogoti kedaulatan bangsa yang sudah diperjuangkan dengan tetesan darah, dengan nyawa yang banyak melayang dari kaum santri, para kiai Diponegoro dengan bersama santri-santri yang lain melakukan gerilya. Jenderal Sudirman yang tidak pernah putus mutu bergerilya untuk mengusir daripada penjajah, untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kok saiki tiba-tiba mau diganti dengan khilafah. Ya, sampai mimpi mau dijadikan negara Hizbut Tahrir yang dibawa naungan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir itu yang mimpin adalah putra Rasulullah, keturunan Rasulullah yang bernama Muhammad, ayahnya adalah bernama Abdullah. Kata Nabi, man kana ismuhu ismi wa ismuhu abuhu abi, itu adalah saya, gak usah diminta, saya akan baiat, saya akan baiat menjadi pengikut, karena berarti itu adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nah, kalau selama belum yang mimpin itu bukan Imam Mahdi, bahkan yang mimpin itu adalah orang London, negara non muslim, dan di sana adalah minoritas. Nah, bagaimana kita akan ikut? Di sini akhirnya digunakan hanya untuk polemik politik praktis, hubul jah, mencari panggung, ya toh, untuk mencari kekuasaan. Kalau niatnya sudah kekuasaan sudah salah, niatnya sudah salah. Walaupun kalimat yang digunakan adalah kalimat takbir, kalimat la ilaha illallah, tapi kalau tujuannya adalah dunia, ya dunia. Maka sudah dikatakan kemarin, kamin amalin yatasawwaru bi amalil akhirati yasiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Banyak amal-amal yang bentuknya adalah amal-amal akhirat tapi menjadi amal dunia karena apa? Buruknya niat. Kita itu sudah, Indonesia sudah dijadikan negara yang beragama, bukan negara ateis. Islam boleh untuk berkembang sebebas-bebasnya, bahkan seluas-luasnya. Maka sudah, jangan lagi ingin mencari yang lain.
Tapi perjuangkan sudah. Islam harus diperjuangkan. Islam harus dikembangkan. Bagaimana caranya? Dengan cara mendidik orang-orang Islam menjadi generasi-generasi yang bermutu, alim alamah, gak tadi wong goblok-goblok. Ya toh? Tahu kalimat tauhid gulungguh, diduduki, ya toh? Jangan. Bahkan pada beberapa waktu lalu ada yang mengatasnamakan oknum Banser menginjak-injak, ya toh? Kemudian membakar. Itu jelas bukan ajaran itu. Jelas itu kebodohan. Karena ingin supaya mencederai nama besar daripada barisan Ansor. Karena apa? Karena barisan Ansor ini yang gigih dari dulu memperjuangkan negara ini. Musuhnya Ansor PKI, jelas musuh Ansor Belanda, nikah yang dibonceng, nikah yang diturunkan di Surabaya, jelas. Nah sekarang ini karena orang-orang itu ingin menyusup, mengadu domba antara umat Islam yang satu dan yang lain, akhirnya membuat organisasi yang seolah-olah Islami, namanya Hizbut Tahrir, dikembangkan di Indonesia menjadi HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, tapi ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah untuk memberontak ini namanya bughod. Pemberontak itu namanya bughod. Dikatakan di dalam Al-Quran, siapa saja yang menghendaki kerusakan, maka yaqtulu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim. Maka bughod ini kalau sampai dia sudah diperingatkan, dia tidak mau bertaubat sampai makdur, sampai bisa diringkus, maka hukumannya adalah disalib. Karena bughod. Maka kalau memang dia ingin menggulingkan negara kesatuan, ya berarti bughod. Pada beberapa waktu yang lalu beredar khilafah tidak merubah NKRI, khilafah akan tidak merubah undang-undang. Ini hati-hati. Ini juga termasuk perangkap-perangkap yang digunakan oleh orang-orang yang sudah dilarang gerakannya. Orang-orang HTI ini ingin meracuni orang-orang supaya masuk di dalam organisasi terlarang itu. Maka sudah, sampean-sampean semua gang teguh NU, jangan sampai keluar dari NU. Sudah, NU harga mati. Karena NU adalah sumber riayah li aqidah ahli sunnah wal jamaah, yang menjaga konsekuen dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah NU, yang menghormati para ulama, mencintai para habaib, itu adalah orang-orang NU. Itu. Maka jangan sampai kita keluar dari barisan ini, dari sawadul aqdom, dari barisan paling banyak. Kalau dimusuhi NU, dicaci maki, ya maklum. Karena dimana jangankan hanya sekedar NU, Nabi diludahi, dilempari kotoran. Karena apa? Nabi adalah riayah ala sunnah. Nabi memperjuangkan kebenaran. Selama kita memperjuangkan kebenaran, aral dan merintang pasti ada, kerikil tajam, duri-duri yang menghalangi pasti ada. Tapi ya sudah, kita harus tetap terus berjalan, karena ini adalah sebuah perjuangan. Dan selama kita bertekad untuk berjuang di jalan yang benar, kita yakin bahwa ini adalah jalan yang sudah ditempuh oleh para ulama salafus soleh, maka kita harus hati yang istiqomah, jiwa yang
jiwa yang berani. Ojo cembreng. Ya. Tembe diwadani glear-gleor. Jangan. Kita harus tetap berani. Sekali NU tetap sekali NU tetap NU. Nah, kita bacakan sholawat tasyil, semoga NU diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khususnya diberikan barokah, kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan di dalam kita memperjuangkan hafadzah ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min faslun fil ad'iyah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.